Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal hashtag yuk. Hashtag kabur aja dulu nih lagi rame. Ya kabur sih. Kaburin uang dari rekening bank ke rekening saham. Kalau memang Danantara ini mau peras uang banyak banget, bisa jadi kan apa? Dividen-dividennya ditarik lebih banyak. Nah, apakah ini hal baik atau hal buruk? IHSG lagi turun hampir 20%. Ya 15-20% itu sampai bingung mau beli saham apa. Saking banyaknya opsi. Di satu sisi, setiap kalinya ada krisis, bisa jadi ada peluang di sektor tertentu. Pandangan kita sebagai investor ya intinya kalau dikasih barang bagus harga murah kita beli. Kayak apa tuh? Halo teman-teman, welcome back to Chatting. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal hashtag yuk. Hashtag kabur aja dulu nih, lagi rame. Lagi rame di Instagram tuh. Lagi rame. Ada banyak meme. Ya, kenapa sih Jo kabur aja dulu tuh apaan sih? Oke, mungkin yang saya tahu ya, bisa aja salah ya. Cuman yang saya tahu ini kan belakangan ini pemerintah lagi banyak kebijakan ataupun arahan-arahan ambil. Arahan-arahan yang dimana mungkin netizen pada kurang suka. Contohnya mungkin yang di teman-teman di pasar saham pasti tahu Danantara. Nah itu mungkin salah satunya, ataupun program-program Pak Prabowo lah, mungkin entah makan siang bergizi, makan gratis, 3 juta rumah dan segala macam. Ini banyak yang kurang setuju nih. Yang saya baca-baca, makanya orang pada buat hashtag kurang suka lah sama negeri ini, udahlah mending kabur pindah ke negara lain. Kurang lebih yang saya rangkap kayak gitu. Oke, emang kabur mau ngapain? Nah itu saya tidak tahu. Cuman yang kita mau kaitin ini adalah apakah benar seburuk itu, dan di satu sisi kita sebagai investor ya, dari kacamata value investor menanggapi hal ini seperti apa, dengan adanya banyak orang yang katanya mau kabur, uncertainty-nya besar di pasar saham. Di pasar saham juga I think teman-teman bisa pada tahu ya, asing pada kabur, makanya kan indeks pada turun gitu kan. Kita harus ngapain? Nah mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam, kita coba lihat dulu nih, dengan adanya hashtag ini ataupun asing jadi lebih dalam nanti kurang percaya lah, stigmanya kan gitu, asing jadi kurang percaya sama Indonesia. Dengan harga pasar saham juga jadi ikutan turun, kita harus gimana? Nah mungkin bisa cerita sedikit Bill, pengalaman lu pas 2020 itu kan sama juga tuh, asing pada kabur, orang nggak percaya sama Indonesia, terutama krisis global itu ya. Nah itu kira-kira sebagai investor setiap krisis tuh biasanya harus ngapain sih? Oke, ya kabur sih. Kaburin uang dari rekening bank ke rekening saham. Ya gimana mau kabur Jo kalau dikasih dividen kayak sekarang nih, dividen yang 89%, perusahaan-perusahaan market leader loh. Itu kan big banks mungkin dividen udah 8%. Ya macam-macam sih, intinya banyak saham yang mau itu big cap, small cap, lagi banyak yang menarik. Gitu ya, especially ini kita bicara konteks kemarin waktu saham IHSG lagi turun hampir 20%. Ya 15-20% itu sampai bingung mau beli saham apa. Saking banyaknya opsi. Gitu ya, akhirnya kita mencari yang best of the best ya, ketemu, dan ya kalau udah turunnya begitu sekalinya naik juga reboundnya cepet. Gitu kan. Tapi intinya gimana mau kabur kalau dikasih saham-saham market leader yang dividennya 8-9% gitu. Itu berapa kali lipat bunga deposito. Ya, benar. Nah, ini mungkin buat teman-teman Bapak Ibu ya yang nonton itu dapat gambaran. Yang perlu kita tahu adalah setiap kali krisis itu pasti ada peluang. Ya entah krisis kabur aja, entah krisis pandemi. Mungkin kalau kita reflect ke pandemi tahun 2020, itu kan kesana semua kegiatan ekonomi stop ya. Batu bara juga stop ya, karena energinya demand-nya berkurang. Bahkan kebutuhan otomotif, kebutuhan properti itu dropnya gila-gilaan. Ya balik lagi pada tahun 2020. Tapi apakah krisis itu akan berkelanjutan selamanya? Jawabannya udah pasti enggak. Ya kalau krisis terus berkelanjutan, COVID terus ada, mungkin kita semua udah nggak di sini. Ya justru kan bisa aja jadi peluang. Di satu sisi setiap kalinya ada krisis, bisa jadi ada peluang di sektor tertentu. Contoh kalau kita lihat di tahun 2020, ya dengan adanya pandemi COVID, mungkin ada sektor-sektor yang terdampak kurang bagus nih. Ya, seperti apa yang tadi saya bilang, batu bara, energi, mungkin properti. Tapi ada juga loh sektor-sektor, ya misalnya farmasi, kesehatan, itu malah naik gila-gilaan. Nah di satu sisi dengan adanya kondisi di tahun 2025 ini yang kurang menentu, ya terutama di level makro gitu, katakanlah mungkin perbankan, orang pada takut karena takut dananya kurang dipercaya ataupun segala macam nanti ketika dikelola ke Danantara. Jadi buat teman-teman dapat konteks ya, kurang lebih dividen-dividen dari 7 BUMN ini ya, ada Telkom, perbankan, Main ID dan juga PLN, itu akan ditarik ke suatu lembaga investasi namanya Danantara. Lalu lembaga ini ya, Super Holding ya. Ini akan dia tembakin lagi nih untuk kebijakan-kebijakan pemerintah lah untuk memutar ekonomi. Nah, orang-orang tuh pada concern di level Super Holding ini perform atau enggak. Nah, itu at the end kalau menurut saya kita harus membuka mata kita. Membuka mata maksudnya apa? Ya kita nggak bisa langsung setuju 100% maupun nggak setuju 100%, semua tergantung situasi dan kondisi. Harus kita follow. Minimal kalau menurut saya udah ada suatu arah dari pemerintah yang melakukan inisiasi suatu program yang kalau dieksekusi dengan baik, I think bisa bagus. Ya mungkin
Kalau misalnya Bapak Ibu tahu itu kayak di Singapura. Temasek. Ya Temasek. Ya. Tapi di satu sisi ada juga mungkin yang dalam tanda kutip kurang perform. Ada. Yang kayak kemarin lu share yang di Malaysia. Nah itu kan kenapa sih, apa perbedaannya? Simpel lagi nih kalau yang saya baca-baca. Di Singapura itu mereka memang satu. Di manage dengan profesional. Ya professionally manage dengan tujuan untuk profit. Ya, walaupun nggak semua investmentnya Temasek kita suka loh. Ya betul. Banyak juga yang sebenarnya bagi kita overvalue juga. Nah, ada juga yang menang banyak kayak Danamon. Nah iya. Danamon kan dia belinya murah banget, jualnya ke MUFG di berapa kali buku tuh. Ada yang berhasil, ada juga yang mungkin ya nggak semuanya mereka approach-nya untuk value ya, ada kepentingan lain lah. Ya, cuman di satu sisi kalau kita bandingin sama Malaysia yang saya lihat itu mostly dalam tanda kutip dari pandangan saya pribadi itu company-nya mungkin lebih yang kurang profit lah. Contohnya seperti misalnya Malaysian Airlines dan segala macam. Nah, pertanyaan di Indonesia sendiri gimana? Ini kan uangnya mau ditarik nih buat nyalurin ke sektor-sektor tertentu. Contoh misalnya properti yang buat 3 juta rumah ataupun makan siang gratis, itu kan program yang membutuhkan uang sangat banyak. Nah, baik lagi sebenarnya belum clear kemana sih, belum di state apapun. Yes. Cuman ya kita assume dengan coba untuk orang-orang pada worry-nya apa sih di luar sana gitu kan. Nah, di satu sisi ya balik lagi ya, kalau menurut saya ya kita harus dukung dulu. Kenapa harus dukung? Karena itu kan kita harus punya kepercayaan lah, kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita aja belum dukung, kita aja nggak dukung negara kita sendiri gimana? Minimal kita dukung dulu, tapi bukan artinya kita dukung mentah-mentah. Harus tetap kita follow terus. Ini sementara masih bagus. Ya ke depannya gimana? Apakah berjalan dengan lancar atau enggak? Ya dieksekusi dengan baik atau enggak? Dan ini ngaruhnya kemana? Ya tentunya ngaruhnya ke perusahaan-perusahaan skala besar. Ya mungkin you name it lah, big banks itu kan yang secara langsung paling kena dampak ya. Karena mereka berada langsung di bawah Danantara-nya. Sekarang logiknya gini deh. Kalau memang ya, Danantara ini mau press uang banyak banget, bisa jadi kan apa? Dividen-dividennya ditarik lebih banyak. Nah, apakah ini hal baik atau hal buruk? Balik lagi. Kita nggak bisa langsung. Bisnisnya. Nah, balik lagi tergantung bisnisnya. Kemarin kan lo sempat share tuh. Kalau misalnya bisnis telco misalnya. Telekomunikasi, dividen ditarik 100%. Wah, berat banget. Mereka kalau mau nambah ekspansi lagi kan mau nggak mau perlu utang yang gila-gilaan. Ya. Ataupun perbankan. Ya, sebenarnya sekarang juga dividen udah gede-gede sih. Kayak BRI sih 80-85%. Mandiri mungkin 60%. BNI juga mau naikin payout. Telkom juga udah 80-90% dividen payout. Itu sebenarnya udah gede-gede sekali sih. Ya gitulah. Ya kita sih sebenarnya kalau itu perform well ya akan bagus. Kalau itu jadi lahan yang kurang baik ya akan kurang bagus buat Indonesia. Tapi maksudnya kita sebagai investor dan bukan cuma investor sih di hidup, kita cuman perlu cemas sama hal-hal yang controllable gitu loh. Kalau yang uncontrollable itu bikin kita cemas, itu jadi paranoia hidup gitu kan. Maksudnya mendingan gak usah invest sama sekali gitu kan. Hidup aja jadi robot gitu sekalian. Cuman maksud gue kalau dari pandangan kita sebagai investor ya intinya kalau dikasih barang bagus harga murah kita beli gitu loh. Kayak apa tuh? Ya banyak lagi. Saya belum ngikutin sih strukturnya, gue belum ngikutin bentuk Danantara itu akan ada M&A atau apa nggak tahu. Cuman ya kalau kita belinya murah mana tahu bisa unlock value juga gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya ada apa jual beli BRI di harga segini kayak nggak mungkin sih, pasti lebih tinggi harganya gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu karena itu kan semua tergantung owner. Yang di case ini ownernya negara gitu kan. Ya, ngomong-ngomong soal BRI, mereka baru aja keluarin laporan keuangan terbaru nih Bill. Laporan keuangan 2024 ya udah keluar. Nah, teman-teman juga pasti penasaran nih. BRI, Mandiri, BNI udah keluar semua ya. Bank-bank buku 2 belum semua. Bank-bank buku kecil maksudnya belum keluar semua. Baru bank-bank yang besar aja. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat sekilas ya, laporan keuangan kuartal 4 untuk ketiga bank ini ada satu kesamaan yang menarik ya. Labanya. Kenapa? Mungkin cerita sedikit ya. Bapak Ibu kalau lihat labanya itu dibandingin tahun lalu itu sama semua. Mungkin kalau saya nggak salah ingat BNI itu, saya cek di KBSI ya, BNI itu 21 triliun tahun 2023, 2024 juga 21 triliun. BRI pun 60 triliun. 60 ya. Mandiri juga sama 56 57 triliun. Kok bisa sama begini? Ya, tapi yang menarik ya Bill, ada perusahaan-perusahaan bank, kita ngomongin 3 bank ini ya. Ada yang di kuartal 1-nya untungnya gede ya. Terus di kuartal 4 itu kecil. Sedangkan ada yang sebaliknya. Kuartal 1 untungnya kecil, kuartal 4 gede. Tapi kalau di agregat, YoY itu semuanya sama. Iya, benar. Menurut lu gimana Bill soal ini? Ya, karena sebenarnya kan labanya bank itu kan bisnisnya kan tarik deposit. Bayar bunga ke yang nabung. Kasih kredit, terima bunga dari yang pinjem. Di tengah-tengahnya pasti ada itu sisinya kan margin ya, net interest margin. Di tengah-tengahnya itu pasti ada kredit yang macet, ada harus bayar gaji, bayar OPEX, sewa kantor, bangun apapun semuanya, biaya-biaya bisnisnya, ya sisinya kan bersih. Bank itu laporan keuangannya itu sebenarnya sangat berpengaruh di yang kredit macetnya sebenarnya. Karena kredit macet itu kan nggak semuanya itu harus dicatat sebagai biaya langsung
gitu. Ada bank yang konservatif, begitu ada macet langsung dia biayain. Ada juga yang kredit macetnya dibiarin dulu sampai udah gagal bayar baru jadiin kerugian. Jadi tampung dulu gitu ya. Ada juga yang udah sampai macet pun juga nggak ditampung juga ada gitu, sampai numpuk tuh bom waktu. Itu beda-beda semua bank. Jadi kalau misalnya bom waktu ketika dicatat bisa ngaruhnya gede dong tuh. Tiba-tiba meledak gitu. Ada. Jadi itu semua tergantung karakter dari owner dari bank itu gitu ya. Mau swasta, BUMN pun beda-beda, itu beda semua loh karakternya. Gitu kayak BNI itu yang cenderung paling konservatif biasanya. Mereka selalu cadangin di depan dan lebih gede, dan memang kualitas kreditnya juga lebih buruk sih daripada yang contohnya Mandiri ya, yang sama-sama corporate gitu ya. Kalau BRI itu mungkin agak sedikit beda case ya, karena banyak yang UMKM, nggak semua kreditnya juga ada collateral. Kalau BRI jaminan collateral itu jaminan. Jadi maksudnya labanya itu bisa disetting. Bisa disetting, diatur, tinggal mereka mau catat berapa nih kredit macet yang jadi kerugian pada periode tertentu gitu ya. Betul. Nah itu yang sebenarnya ini semua kita udah ajarin cara lihatnya tuh di think case. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang member itu pasti udah tahu lah caranya. Kita udah bahas berkali-kali. Maksudnya laporan keuangan bank itu salah satu laporan keuangan yang paling gampang diatur mau labanya berapa. Gitu. Makanya ketika kita laporan keuangan, kita tuh nggak boleh ngelihat dengan apa ya? Satu periode. Kita harus ada skepticism. Gitu. Bukan cuma bank sih, semua laporan keuangan tuh nggak ada yang bisa kita percaya 100%. Makanya kita lihat tuh nggak boleh cuma setahun-tahun. Kita harus lihat tuh sequence-nya gimana dari tahun ke tahun. Baru kita bisa kelihatan story-nya. Gitu. Kasarnya orang kalau mau bohong setahun tuh gampang. Tapi kalau mau bohong 7 tahun berturut-turut itu susah. Gitu. Jadi kalau kita lihat udah ke belakang, kita tahu karakternya seperti apa, kita tahu the real performance itu harusnya seperti apa, ya kita bisa kira-kira gitu. Menurut gua sih laba bank even yang hari ini pun masih agak sedikit ketinggian. Gitu, masih ada, meskipun banyak yang udah dicadangin ya kredit macetnya di Q4 ini labanya banyak yang turun kan dari kuartal sebelumnya. Tapi even at this level aja menurut gue masih ketinggian. Itu jadi maksudnya ketika kita bilang kita beli BRI, kita masukin DTI 8, mungkin member juga banyak yang beli waktu kemarin di 3.800 mungkin ya. Itu juga kita bilang bukan harga full power. Gitu, karena kita tetap masih bisa turun. Tapi minimal kalau PI-nya PI sekian, valuasi sekian, anggap labanya turun 20% aja masih, kalau masih bisa terima labanya turun 20%, itu masih PI 10 mungkin, kurang lebih. Jadi dividen, masih dividen juga masih not bad gitu. Masih kan? Dividen mungkin masih 6-7% ya. I think udah cukup baik lah untuk mulai tancap. Gitu. Nanti kalau turun lagi ya beli lagi. Kalau naik ya belum jodoh buat beli lebih banyak, cari saham lain, masih banyak kok. Gitu. Makanya penting buat investor tuh tahu banyak saham. Jadi nggak taunya itu doang, maksa belinya itu doang. Gitu sih. Jadi baik lagi ya, kalau kita ngomongin dengan adanya banyak fear kabur aja dulu segala macam, at the end justru itu ya, kalau tadi lu bilang gimana mau kabur kalau depan mata dikasih 8%, justru ini bisa jadi kesempatan buat kita invest. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sempat pelajarin sejarah kayak tahun 98, wah itu kejadiannya jauh lebih parah daripada sekarang. Ya saya pribadi belum lahir sih tahun segitu ya. Maksudnya kita sebagai manusia tuh harus punya mental yang kuat. Dalam arti gini, nggak semua hal itu controllable, kita harus tahu. Yang kita harus fokuskan itu controllable. Yang uncontrollable kita nggak usah fokusin karena percuma. Tapi kalau emang bad things happen nanti in the future, entah apalah dan antara atau apapun semuanya yang bad things happen, ya kita selama kita pede sebagai manusia, kita punya kapabilitas, ya tinggal comeback. Misalnya kita salah ambil keputusan, ya tinggal comeback nanti, ya kan? Tapi apapun itu kita harus berani ambil keputusan. Mau itu keputusannya beli, mau itu hold, mau itu stay cash dulu atau apapun, ya kita itu semua tergantung confidence masing-masing gitu kan. Tapi jadi orang tuh nggak boleh takutan. Banyak orang takut ini sampai mati nggak maju-maju. Benar, pasti banyak tuh orang kayak gitu. Takut A, takut B, ntar jadian B takut C takut D. Semua takut gak pernah ngelangkah. Justru sekarang gini deh, gue nanya, lebih takut BRI bangkrut atau bisnis lu bangkrut? Ya kalau gue sih lebih rasa bisnis gue lebih mungkin bangkrut. Gitu kan. Sekarang dikasih opsi nih Jo. Kita deposito misalnya di BRI, Mandiri atau BNI, itu bunga depositonya sama dividennya digedein dividen. Dividen, setuju. Kalau banknya bangkrut, itu Indonesia bangkrut, ya kan? Duitnya juga sama-sama hilang. Sama kayak COVID dulu kan si Kojon nanya gue di ke member di annual conference 2022 ya. Kita kan berdiri 2021 jadi think 2022 conference pertama kan tanya, kalau hari ini krisis atau mau kiamat apa yang kita lakuin? Ya beli saham. Ya kan? Kalau kiamat juga kalah, kalau gak jadi kiamat kita multi-baggers gitu kan. Nah, itulah kurang lebih mungkin yang mindset yang harus kita approach ya sebagai investor, fokus kepada hal yang kita bisa kontrol. Contoh lagi mungkin kayak tahun 2020 mungkin Bapak Ibu banyak yang ngalamin. Mungkin kalau tahun 98 itu lebih parah lagi. Krisisnya gak cuma secara ekonomi tapi sosial juga kan. Sosial krisis itu fear-nya lebih gila lagi. Dan justru itulah kalau Bapak Ibu lihat saham itu
banyak naiknya ya. Justru ketika orang pada takut. Iya, kayak beli UT itu bukan PE 1 PE 0,1 loh. Ya kan naik ke PE 10 operasi tuh. Ya, karena kan iya, ada operasi ya. Ya true earnings lah menurut ya. Balik ke PE 10 tuh 100 kali lipat. Iya. Gitu loh. Nah, kita bukan ngarap ada kejadian seperti itu. Kita juga sebisa mungkin jangan ada gitu. Kita juga nggak mau gitu. Tapi kalau memang itu nanti harus terjadi ya kita sebagai manusia harus siap. Yes. Gitu, apapun yang rintangan yang ada di masa depan gitu. Tapi harus punya kebijaksanaan juga untuk saat ini. Kalau ini udah cukup baik ya mulai cicil gitu. Tentu gue juga nggak bilang ini harga untuk all in atau harga full power ya, gitu ya. Full power itu harga kayak COVID baru full power tuh, yang fear-nya udah gila-gilaan. Mungkin IHSG udah turun 30-40% bahkan lebih gitu kan. Itu baru waktunya untuk all in. Tapi kalau sama sekali nggak beli juga, menurut gue agak kurang bijak. Tapi semua tergantung opportunity masing-masing gitu loh. Ada juga kok investor senior yang kita tahu yang memang nggak beli juga ada. Dan itu semua tergantung keputusan masing-masing. Yang penting nanti outcome-nya apa, ya harus tanggung jawab sama keputusan sendiri. Gitu. Ngomong-ngomong soal petinggi, baca-baca si petingginya nambah terus tuh, Bil. Iya. Tersensor apa ya? Iya. Bisa cek lah. Beli terus dan podcast terus kayaknya. Orang petingginya aja percaya sama perusahaan. Total ada 20-an M kalau saya nggak salah ya. Itu uang kecil sih buat dia. Cuman ya tetap aja gitu loh. Dan semuanya mau buyback. Iya. Kasarnya mereka sendiri aja perusahaannya mau beli sahamnya sendiri. Gitu. Terakhir kali mereka mau buyback kapan? 21. Waktu COVID kan? Iya, 21 lah. Sekitar COVID, waktu mulai COVID itulah. Oke. Gitu. Jadi kalau gua based on pengalaman, mungkin lu juga sama Jo, kita hal-hal yang kayak gitulah, yang fear yang nggak jelas, yang uncontrollable, mungkin yang kemarin sempat rame juga itu tahun 2023 tuh yang bank di US ada yang bangkrut. Iya. Orang mikirnya udah ini kayak 2008. Yang itu juga krisis China ya. Terus Evergrande. Ya, Evergrande. Kan yang kayak gitu-gitu tuh itu selalu ada lah. Akan selalu ada, dan itu justru peluang buat beli. Gitu. Dan kita yang penting fundamentalnya itu nggak ngaruh gitu kan. Mau bank di US bangkrut, kalau orang makan Indomie kan tetap labanya tetap gak ada masalah. 8.000 sekarang Indofood. Iya, 8.000 ya. Kita udah dari 6.000-an kecil ya, kita udah bahas. Ya itu sih intinya Jo. Fokus ke yang kita bisa kontrol, dan ya apa aja yang bisa kita bisa kontrol. Satu, company performance-nya kita coba analisa, dan kedua ya money harga beli kita. Money management, yes, portfolio allocation, money management ini kita bisa kontrol. Betul. Yang kayak Pak Billy bilang, kalau kita rasa MOS-nya udah ada, dividen minimal depan mata udah murah, ya udah cicil dia aja. Tapi jangan langsung all in dulu. Jadi baik lagi ya, mau kita ngomongin krisis kabur aja dulu, krisis COVID-19, krisis 98 ataupun krisis apapun, itu selalu bisa jadi peluang. Ya bahkan di tahun 2025 ini I think so far ini peluang yang sangat menarik ya. I think teman-teman kalau misalnya belum beli saham sama sekali, I think teman-teman bisa consider ya. Bisa coba langsung lihat materi-materi kita yang free aja dulu, nontonin YouTube kita ataupun join grup onboarding kita, itu free untuk discussion ya. Kita ada rules-nya di grup tersebut. Free trial kita juga udah materi I think very 10 jam lebih tuh. 10 jam lebih. Kita buka full satu case tuh. Oh, itu ada indexnya juga sedikit. Ada juga ya sekarang. Nah, itu very comprehensive dan very detailed. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya. I think itu sih ya, it's tahunnya untuk menabur bahasa mungkin. Benar. Ya, mungkin sekilas ya video kita di chatting kali ini membahas soal krisis kabur aja dulu ataupun krisis sebelumnya. Yang kita perlu ingat adalah setiap krisis itu bisa jadi peluang. Jadi kabur nggak Jo lo? Kabur yang kayak lu bilang, dari rekening pribadi ke rekening RDN. Ya kalau mau kabur keluar negeri terserah lah, cuman duitnya nggak boleh kabur semua, minimal Indonesia harus ada lah. Ya. Tapi kalau yang maksudnya masalahnya bikin hashtag kabur aja dulu tuh biasanya yang belum punya duitnya Jo. Jadi kabur mau ngapain gitu, harus mikir baik-baik lah, mendingan lah belajar yang gratis dulu nih ya, pelan-pelan bangun keuangan kalian. Oke, thank you teman-teman, see you di next episode. Bye.